warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari nomor 1 akan mempersembahkan video pembelajaran praktek konseling dengan tema Solution Focus Counseling yang berfokus pada solusi dengan dosen pembimbing Dr. Bahrudin M. Al-Habsyi MPD yang beranggotakan kelompok yang pertama yaitu Ningrum sebagai konselor, Andriano sebagai konselor, Nurul sebagai konseling, dan saya sebagai pembawa acara. Konseling yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa konseling yang dilakukan pada umumnya berjalan lancar dan baik. Hal ini didukung tercapainya tujuan dan konseling SFBT itu sendiri, di mana konseling mampu merumuskan dan membangun solusi atas masalah yang dihadapinya. Meski demikian, dari rencana konseling yang telah dibuat sebelumnya dan aktivitas selama kegiatan konseling masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, seperti tahap konseling yang dilakukan kurang maksimal, ada kegiatan yang terlewati maupun kendala dari diri konselor, perbendaharaan kata yang kurang, masih berpikir sebelum bertindak, kurang terampil dalam menggunakan teknik komunikasi, dan lain sebagainya. Singkat tadi akan disempurnakan dengan video yang kami telah buat. Selamat menyaksikan. Oh iya, saya kan Mbak Nurul itu punya kegiatan di sekolah. Kegiatan apa ya, Bu? Ya seperti ekskul atau di di luar sekolah. Kalau ekskul paduan suara, iya paduan suara, Bu. Paduan suara. Sudah nggak pernah aktif ya? Oh iya sih, Bu, tapi mungkin hari-hari ini sudah mengurangi keaktifan paduan suara saya. Mengurangi keaktifan? Ya, Bu, saya ingin lebih fokus pada pelajaran saya. Baiklah, tidak apa-apa. Memang suatu prestasi itu diutamakan pada prioritas yang diutamakan. Berkaitan dengan kedatangannya Mbak Nurul di sini, berarti ada yang Mbak Nurul mau sampaikan ke Ibu? Ya, Bu, tapi Ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Berarti Mbak Nurul belum sepenuhnya percaya sama Ibu kalau Ibu mau terbuka. Ibu sudah merasa senang karena Mbak Nurul sudah mau datang ke sini, berarti menandakan bahwa Mbak Nurul percaya sama Ibu. Iya. Ya, perlu Mbak Nurul ketahui bahwa semua apa yang kita bicarakan ini semuanya akan dirahasiakan, dan Ibu juga membantu Mbak Nurul membutuhkan Ibu apapun. Mbak Nurul butuhkan, Ibu akan membantu. Tapi ada kalanya Ibu tidak bisa lama menemani Mbak Nurul untuk bercerita permasalahannya Mbak Nurul ini. Karena apa? Karena Ibu harus masuk kelas pada jam 11.15. Jadi nanti pembicaraan kita mulai pada jam 10.30. Iya, Bu. Itu pertemuan hari ini kita akhiri jam 11.30. Nah, mari kita gunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Iya. Nah, sekarang Mbak Nurul bisa mulai bercerita dengan Ibu. Jadi gini, Bu, saya kan baru jadian 2 bulan sama pacar saya. Kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, ke kantin gitu selalu bareng-bareng, Bu. Tapi ya gitu, kalau pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, jalan-jalan dulu gitu, Bu, sampai malam. Dan di sini saya tuh bingung kenapa orang tua saya kok responnya berubah ke saya
Nurul ceritakan tadi, Ibu sangat mengerti sekali. Karena apa? Orang jatuh cinta itu rasanya berjuta rasanya. Iya, ibu kan tahu sih gimana rasanya jatuh cinta itu. Ya, Ibu sangat mengerti sekali. Tapi coba pikirkan, Mbak Nur pikirkan di posisi orang tua kamu. Itu ya Bu. Ya sih, saya tuh sekarang sering pulang malam. Dulu itu kalau pulang malam ya kalau ngerjain tugas terus ada les gitu. Bagus sekali kalau misalkan Mbak Nur pulang malam hanya untuk belajar dan lain sebagainya. Tetapi di sini kenapa orang tuanya Mbak Nur suka seperti itu? Karena sekarang Mbak Nur pulangnya malam-malam karena pacaran. Itu yang tidak suka. Memahami posisi Mbak Nur sekarang bagaimana. Di sisi lain Mbak Nurul membutuhkan waktu itu, tapi di sisi yang lain Mbak Nur harus memikirkan orang tua. Iya Bu, saya ngerti. Nah sekarang coba Mbak Nurul membayangkan untuk tidur sejenak. Tiba-tiba Mbak Nurul bangun, permasalahan itu terselesaikan begitu saja. Mungkin rasa senang dan kebingungan akan berubah menjadi kebahagiaan, dan orang tua saya akan responnya akan berubah terhadap saya. Baiklah, berarti apa yang Mbak Nurul peroleh dari gambaran keajaiban itu, itulah yang Mbak Nurul peroleh. Iya. Kira-kira apa yang Mbak Nurul, keajaiban apa yang Mbak Nurul sesuaikan dengan dambaan itu bisa terjadi apa tidak? Bisa sih Bu. Nah, kalau misalkan bisa, coba sekarang ceritakan keajaiban itu. Mungkin saya bisa mengurangi waktu pacaran saya. Terus kalau waktu pulang ya pulang, nggak usah mampir. Kalaupun pengen ketemu sama pacar ya waktu sekolah aja. Itu sih Bu. Bagus sekali. Nah, Mbak Nurul, kalau saya senang Mbak Nurul berpikir seperti itu. Kira-kira cara penyelesaian masalah seperti itu berat apa tidak menurut Mbak Nurul? Nggak berat sih Bu. Baiklah, kalau menurut Mbak Nurul nggak berat, berarti secara tidak langsung penyelesaian permasalahan itu sudah ada di benak Mbak Nurul, dan Mbak Nurul sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Terima kasih Ibu, saya senang dan ingin segera mempraktekkan apa yang sudah kita rumuskan tadi. Iya, Ibu senang sekali mendengarnya. Kita sudah hampir 30 menit ya membicarakan permasalahan dan solusinya. Iya Bu. Nah, 5 hari lagi saya akan menemui Ibu untuk memberikan kabar tentang perkembangan masalah ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Nurul, Ibu juga senang sekali bisa bicara dengan kamu pada hari ini. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertemuan pertama kurang dan belum selesai masalah konseling, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan tahap kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nurul, Iya Ibu. ini nih yang dari tadi Ibu tunggu. Ayo masuk. Terima kasih Ibu. Mari silakan duduk. Iya Bu. Wah, kelihatannya sudah berseri-seri ini. Hehehe, iya Ibu. Ibu senang melihatnya. Emangnya apa yang membuat kamu berseri-seri kayak gitu? Bagi dong resepnya dengan Ibu. Ah Ibu bisa aja. Ngomong-ngomong, masalah soto sampai di mana soto kamu? Maksudnya? Soto, solusi tentang otoritas kamu menjalankan komitmen yang seminggu yang lalu kamu ungkapkan ke Ibu. Hahaha, Ibu bisa saja. Maaf Bu, sebelumnya saya baru bisa datang hari ini dari 5 hari yang saya rencanakan waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nurul sudah bersedia datang menemui Ibu saja, itu membuat Ibu senang kok. Yang jelas, Mbak Nurul sekarang sudah ada di sini di ruangan BK ini. Iya Bu, ruangan ini sepertinya membuat saya lebih tentram dan nyaman. Baguslah. Ibu pun juga merasa demikian di ruangan ini.
Baiklah, Mbak Nurul, sehubungan dengan kedatanganmu kemari, tentunya ada yang hendak kamu sampaikan ke Ibu berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya. Iya Bu, benar, makanya saya datang kemari. Baiklah, sebelumnya Ibu perlu menyampaikan bahwa pertemuan kita ini nanti kita sepakati tidak lebih dari 30 menit saja ya. Iya Bu. Baiklah, bisa dipahami ya Mbak Nurul. Sekali lagi 30 menit ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya Bu, saya paham. Baiklah Mbak Nurul, sekarang bisakah kamu ceritakan berkenaan dengan apa saja yang kamu lakukan sejak pertemuan kita sebelumnya, sehingga membuat permasalahanmu berbeda dengan yang sekarang ini? Itu Bu, kemarin sejak pertemuan dengan Ibu, langkah saya mulai dari mendekati pacar saya keesokan harinya. Saya ngasih pemahaman dan pengertian tentang masalah saya itu. Awalnya ya sulit untuk memberikan pengertian semacam itu kepada dia, tapi pada akhirnya dia paham dan mau mengerti Bu. Ibu memahami kebahagiaan yang kamu ceritakan. Memang pacar yang baik itu adalah yang mau mendengar dan mengerti tentang kita, dan salah satunya adalah pacar kamu itu. Terima kasih Ibu. Setelah pacar saya mengerti, dia sepulang sekolah dia langsung mengantarkan saya pulang sekitar jam 3-an Bu. Setelah 4-an lah saya pulang. Ternyata di ruang tamu sudah ada ibu saya yang menunggu dengan senyum-senyum gitu Bu. Senang? Iya Bu, saya ungkapkan masalah saya dan ibu saya respek dan tersenyum. Baiklah, itu yang kamu rasakan sekarang. Ya begitulah, namanya kalau orang sedang jatuh cinta, tapi ya jangan sampai ganggu belajar dan aktivitas kamu. Oh, kalau itu sih nomor 1 Bu. Bagus, bagus. Ibu bangga pada kamu atas keberhasilan yang sudah kamu raih dalam memecahkan masalah kamu. Terima kasih Bu atas bantuan Ibu. Sama-sama Mbak Nurul, tapi itu semua Mbak Nurul kok yang membangun solusi-solusinya. Iya Bu, benar. Baiklah, kalau kamu sudah merasa lega, adakah yang hendak kita bahas lagi Mbak Nurul? Saya kira sudah cukup Bu. Baiklah, sekarang izinkan Ibu untuk menegaskan kembali atas apa yang telah kita bicarakan, di mana Mbak Nurul telah berhasil dengan masalah pada orang tua Mbak Nurul. Tetapi beberapa hari kemudian menemui masalah baru, di mana pacar Mbak Nurul ngambek dan membuat Mbak Nurul galau. Tetapi setelah pembicaraan tadi, Mbak Nurul telah membangun solusi atas itu. Benar Ibu. Bagus. Kira-kira Mbak Nurul akan mengabarkan kembali perkembangannya kepada Ibu kapan? Saya kira masalah saya sudah dapat diatasi Bu. Oh begitu, baiklah Mbak Nurul. Oh iya Bu, sekali lagi terima kasih ya. Sepertinya sudah 30 menit dan Mbak Nurul harus kembali ke kelas. Oke Bu, saya akan kembali ke kelas. Senang rasanya bisa Ibu bantu. Sama-sama Mbak Nurul, saya juga senang kamu sudah mau datang dan membicarakan masalah kamu kepada Ibu. Iya Bu, saya pamit ya. Oke Mbak Nurul, hati-hati dan rajin ya belajarnya. Siap Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konseling dari kami, bila ada beberapa yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.